Nah, satu lagi adalah bahasan mengenai social network analysis. Jadi ini populer khususnya gitu ya, atau ditambah ketika sosial media menjadi populer. Pada dasarnya begini, interaksi kita terhadap sosial media itu menjadi sumber penting dalam memahami apa namanya, khususnya terkait dengan segmentasi. Jadi kita berteman dengan siapa di sosial media itu menjadi bahan kajian yang sangat penting untuk hal pemasaran dan pengelolaan hubungan pelanggan sebenarnya. Jadi social network itu kan sebenarnya umum saja, tidak hanya melalui sosial media, tetapi karena sekarang lagi ngetren sosial media, maka eh, apa, jaringan sosial kita, pertemanan kita, hubungan dengan orang lain kita, kita berinteraksi dengan siapa saja, itu kan tercermin dari sosial media. Kalau dulu misalnya ya social network kita ya orang-orang yang bertetangga dengan kita, atau misalnya apa namanya, bekerja di tempat yang sama dengan kita, itu social network dari manusia. Nah, semenjak adanya sosial media, maka pertemanan itu kemudian ada hadir juga di dunia maya ya, melalui apa namanya, saling follow dan seterusnya. Itu merupakan ya apa namanya, jaring sosial yang sekarang bisa diamati oleh siapa saja begitu. Nah, dulu merupakan apa namanya, telaah ilmu yang penting untuk khususnya untuk bidang sosiologi ya. Jadi social network kita itu siapa sih? Apakah orang-orang yang satu suku, satu tempat kerja, satu minat begitu ya? Nah, bisa jadi mungkin komunitas sepeda, oh berarti itu adalah jaring sosial kita berdasarkan hobi kita gitu ya. Nah, social network analysis itu sering digambarkan dalam sosiogram gitu ya. Yang merupakan apa namanya, gambaran secara visual kita berteman dengan siapa. Teman-teman mungkin bisa mencari contohnya karena ini ilmu yang juga lagi ngetren begitu ya, SNA. Bisa teman-teman cari Google kira-kira contoh dari SNA itu seperti apa. Seringkali juga muncul di TV ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar eh, apa namanya, Pak Ismail Fahmi dengan drone emprit, itu kajian SNE ya, siapa yang mendukung siapa dan seterusnya digambarkan dalam grafik hijau dan merah dan seterusnya. Oh, kalau yang merah itu yang atau anti terhadap isu tertentu, kalau yang hijau pro terhadap isu tertentu. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari bagaimana interaksi sosial gitu ya. Walaupun mungkin itu sudah lebih jauh karena menilai isu tertentu, penyikapannya terhadap isu tertentu. Nah, yang diukur apa sih sebenarnya dari SNE ini adalah jarak antar aktor. Ini seperti dengan kalau kita belajar tentang clustering, maka jarak antar titik itu mengindikasikan seberapa dekat titik itu kan ya, gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita beraktif di sosial media, sama-sama friends gitu ya, atau sama-sama saling follow, tapi yang dengan yang A kita sering berbalas komen, kita sering apa namanya, ya misalnya kalau update story dia balas, kalau dia update story kita balas dan seterusnya. Dibandingkan sama-sama teman gitu ya, mungkin katakanlah teman satu kelas gitu ya, tapi kalau yang ini jarang kita berinteraksi gitu ya, nge-like cuma sesekali dan seterusnya. Maka kalau kita melihat eh, intensitas interaksinya, kita bisa menyimpulkan memang kita lebih dekat dengan A dibanding yang B kan, karena memang tercermin dari interaksi tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi misalnya kalau orang ini dia berinteraksi dengan siapa saja gitu ya, berarti kalau semakin dekat dia semakin apa namanya, semakin pendek jaraknya dia semakin dekat, interaksinya lebih sering gitu. Nah, biasanya untuk gambar yang lebih lebih bagus biasanya ya ada yang berdasarkan warna ya. Misalnya kelas apa namanya, kelompok ini warnanya ini gitu ya, merah, kelompok yang lain warnanya biru. Oh, ternyata yang merah ini adalah interaksi kita dengan teman sekampus bisa jadi. Kalau yang biru dengan teman SMA bisa jadi begitu ya. Nah, ini juga menjadi penting untuk dipelajari karena tadi kalau kita membahas mengenai relationship, maka inilah relationship dari beberapa pihak gitu ya. Dan misalnya kalau akun sosial media kan tidak hanya dengan orang ya, tapi juga dengan perusahaan, dengan
portal berita, dengan apa namanya, ya macam-macam lah ya, komunitas tertentu gitu. Nah, itu bisa dijadikan bahan bagi orang-orang yang memang pelajari, fokus di sini, meneliti di sini, untuk khususnya untuk marketing, untuk pengelolaan pelanggan gitu, jadi penting. Nah, demikian video penjelasan dari mata kuliah CRM khususnya di pokok bahasan yang kedua mengenai pemahaman mengenai relationship. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.